mari kita belajar lagi yuk bersama Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat, rezeki, diberikan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Selawat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Tidak memperpanjang mukadimah, Bapak langsung saja kembali ke pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran 3 atletik ya, yaitu sambungan dari yang kemarin, masih atletik. Nah, di sini Bapak bagi anak-anak Bapak yang di rumah bisa mendengarkan dengan baik apa yang Bapak sampaikan nanti ya. Yang pertama, di sini kita bahas dulu tentang yang kemarin, yaitu lari gawang dan loncat kata. Nah, sekarang kita masuk ke lempar turbo dan lari estafet kombinasi. Oke, yang pertama lempar turbo, yaitu kegiatan atletik lempar atau lempar lembing untuk siswa SD. Nah, turbo adalah lembing yang terbuat dari paralon ya. Pada bagian ujung turbonya itu terdapat pemberat yang terbuat dari karet atau kayu jati, kayu yang biasanya yang kita pakai atau kita beli itu terbuat dari karet ya. Nah, lempar berarti membuang sejauh-jauhnya ya nak. Artinya melempar yaitu membuang sejauh-jauhnya. Jadi lempar turbo artinya adalah membuang sejauh-jauhnya turbo atau roket atau rudal yang kita pegang. Nah, di sini ada Bapak jelaskan. Yang pertama, inilah bentuk gambar turbonya. Itu yang disebut turbo itu adalah roket atau rudal ini ya. Spesifikasinya adalah yang pertama, dia terbuat dari pipa paralon yang berukuran 3,2 cm. Nah, ujung dan pegangan terbuat dari karet. Nah, ekor sirip dari plastik murni ya, yang agak kuat, yang tidak mudah patah itu ya. Nah, ukuran panjang keseluruhan adalah 45 cm. Beratnya lebih kurang 200 gram. Nah, warnanya bermacam-macam, ada hitam, kuning, merah, terus hitam, kuning, biru, terus hitam, kuning, hijau. Ada 3 ya. Nah, insya Allah di sekolah kita udah ada ini ya, roket turbo ini, cuman belum bisa kita praktekkan ya. Nah, di sini hanya penjelasan beberapa teknik ya. Terus, nah termasuk yang pertama, ini bentuk gambar lempar turbo dan cara arah lemparannya ya. Ini adalah lemparannya seperti parabol ya. Seperti parabola ya, arah jarumnya yang ini ya, arah panah ini ke atas lalu menukik ke bawah. Ada tidak mendatar, jarang orang pakai karena jarak lemparnya sedikit ya. Jadi kalau biar jauh agak condong 45 derajat ke atas ya. Nah, yang pertama, cara melakukan lempar turbo adalah yang pertama, peserta atau anak-anak Bapak berlari dengan awalan 5 meter. Itu ada garisnya situ ya, 5 meter, lalu melakukan lemparan ke depan sejauh-jauhnya ya. Nah, yang kedua, lemparan dilakukan sebelum garis batas. Nah, ini ada 1, 2, 3 garis ya. Nah, ada garis yang satu itu tidak boleh diinjak ya, tidak boleh lewat dari garis
lemparan tersebut ya. Kalau lewat berarti gagal atau didiskualifikasi lemparannya. Nah, setiap peserta diberi kesempatan 2 kali dan keberhasilan dilihat dari lemparan terjauh. Jadi dikasih 2 kali kesempatan untuk melempar. Jadi yang diambil nanti lemparan yang terjauh. Jadi gunakan, manfaatkan kesempatan 2 kali tersebut. Yang pertama mungkin kurang pas. Nah, yang keduanya lakukan semaksimal mungkin, sejauh mungkin ya. Nah, itu. Terus untuk belajar lempar turbo bisa digunakan alat dari yang bisa kita buat dari pelepah pisang, dari kayu, macam-macam nanti ya. Tapi insya Allah di sekolah kita sudah ada alatnya ya, jadi tidak perlu kita pakai yang lain-lain. Terus lanjut. Nah, ini cara posisi pegangan tangan ya. Posisi tangan saat melempar, siku sejajar dengan bahu menghadap ke depan membentuk sudut 45 derajat. Nah, ini ya posisi pegangannya di tengah-tengah, ada karet ya. Di sini karet ya. Kalau yang dipegang anak ini sudah diaplikasikan dengan menggunakan handuk ya. Dia pakai handuk nih. Nah, ini posisi tangannya. Terus ini posisi saat mau melempar ya. Nah, jadi satu tangan kiri di depan, kaki kiri di depan, tangan kanan ke belakang dan kaki kanan ke belakang. Nah, lempar sejauh-jauhnya ya. Ini awal posisinya. Oke. Nah, terus lanjut yang kedua yaitu lari estafet. Nah, masuk yang kedua. Lari estafet adalah lari sambung atau lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik. Nah, ini ada lombanya ya. Pasti ada lombanya yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Nah, biasanya nomor lari estafet yang sering diperlombakan adalah nomor 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Nah, 4 itu maksudnya 4 orang ya. Nah, 4 orang dikali 100 meter masing-masing. Terus yang nomor 2, 4 orang dikali 400 meter masing-masing berlarinya. Nah, itu yang dimaksud 4 kali 400. Nah, ini bentuk lari estafet kombinasi. Di sini akan lari, ada lari zigzag, berbelok, terus ada lompatan dan sambung lagi ke teman yang berikutnya. Ini bentuk arenanya ya. Lari estafet kombinasi. Oke. Terus lanjut. Ini bentuk pegangannya. Pegangannya seperti ini. Ada gambarnya 1, 2 dan 3. Gambar 1 yang pelari yang pertama yaitu akan mengasih ke pelari kedua dengan cara yang akan mengambil. Dia tidak mengulurkan tangan kirinya ke belakang ya. Nah, jadi yang pelari akan mengasih tinggal mengasih ke pelari yang ke selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Itu gambar bentuk cara mengasih tongkatnya ya. Tuh gampang ya. Nah, cara melakukan lari estafet kombinasi ini yang pertama kita buat lintasan dengan keliling sekitar 80 meter yang dibagi menjadi area lari sprint, lari gawang dan slalom. Nah, gunakan tongkat estafet sebagai alat pemindahan. Nah, jadi kita pakai estafet tongkatnya ya. Ini tongkatnya. Terus setiap peserta harus memulainya dengan melakukan guling depan atau samping di matras. Nah, di sini nanti ada matras ya. Ini gambar matras, ada warna kuning, merah, biru. Nah, itu lintasan matras. Nah, terus setiap peserta melewati lintasan secara lengkap dengan memberikan tongkat pada peserta selanjutnya. Jadi peserta harus melewati semua yang ada rintangan ini baru kembali lagi mengasih ke posisi yang kawan
berikutnya, kawan atau kawan yang nomor 2-nya, dan selanjutnya nanti. Nah, sekali start dapat dilakukan 6 tim secara bersama-sama. Jadi boleh kita rame-rame ya, 6 tim, 10 boleh, tapi kalau yang dilombakan adalah 4 orang ya. Nah, terus seperti itulah bentuk kira-kira gambaran lari estafet. Nah, nanti mudah-mudahan kalau wabah ini selesai kita bisa melaksanakan praktek di rumah. Jadi rangkuman yang pertama yaitu dari awal sampai sekarang Bapak rangkum, atletik merupakan adalah induk dari semua cabang olahraga. Jadi semua yang Bapak jelaskan dari yang atletik yang pertama yaitu adalah induknya dari atletik, adalah merupakan induk dari semua cabang olahraga. Semua disebut dengan atletik. Nah, hampir semua gerakan dasar olahraga bersumber dari gerak-gerakan atletik. Jadi hampir semua gerakan yang bersumber dari gerakan atletik ini. Terus lari gawang adalah lari cepat sambil melompati gawang yang tingginya diatur dalam perlombaan atletik ya, lari gawang ya. Terus loncat kata dapat memperkuat otot kaki dan meningkatkan kelincahan kaki ya. Terus lempar turbo yang tadi barusan Bapak jelaskan adalah kegiatan atletik lempar lembing untuk siswa SD. Biasanya ini diperlombakan pada saat kegiatan O2SN ya. Di situ disebut dengan atletik. Nah, terus lari estafet disebut juga lari sambung. Lari estafet dilakukan secara berkelompok dan bergantian. Nah, seperti itulah kesimpulan dari materi atletik ya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak paham apa yang dijelaskan dan bisa kita praktekkan setelah wabah corona ini. Kita berdoa bersama-sama biar cepat wabah ini selesai dan kita bisa bertatap muka untuk melaksanakan praktek ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.